Real Madrid sukses merekrut Dean Huijsen untuk memperkuat sektor pertahanannya. Klub asal Spanyol tersebut menebus klausul pelepasan Huijsen dari Bournemouth dengan nilai 58 juta euro. Bek berusia 20 tahun ini telah menyepakati kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya di Santiago Bernabeu hingga tahun 2030. Dalam waktu dekat, pihak klub akan mengadakan acara perkenalan resmi sang pemain. Para pendukung Los Blancos pun antusias menunggu nomor punggung yang akan dipakai Huijsen, yang akan menjadi identitas barunya di skuad Madrid. Diperkirakan, Huijsen akan memilih nomor 24 sebagai nomor punggungnya. Menurut laporan dari The Athletic, nomor tersebut akan digunakan Huijsen pada musim perdananya bersama tim utama. Nomor 24 sendiri pernah dipakai oleh sejumlah pemain penting di Real Madrid, seperti Claude Makélélé, Nacho Fernandez, Aitor Karanka, dan Sami Khedira. Pemain terakhir yang mengenakan nomor ini adalah Arda Güler, sebelum akhirnya beralih ke nomor 15. Chelsea dikabarkan telah menaikkan tawaran mereka untuk mendatangkan penjaga gawang AC Milan, Mike Maignan. Menurut laporan Sky Sport Italia, tawaran terbaru ini berpotensi cukup untuk merampungkan transfer sebelum digelarnya Piala Dunia antar klub. Sebelumnya, Chelsea mengajukan penawaran senilai 15 juta euro ditambah bonus, namun proposal itu ditolak oleh pihak Milan. Kini, klub asal Inggris tersebut disebut-sebut telah menaikkan tawaran menjadi 21 juta euro setelah melakukan negosiasi intens melalui sambungan telepon. AC Milan awalnya menetapkan harga 25 juta euro untuk melepas Maignan, tetapi mereka juga menyadari risiko kehilangan sang kiper secara gratis jika tidak segera dijual. Maignan sendiri dikabarkan sudah mengambil keputusan untuk hengkang dari Milan karena merasa kecewa terhadap manajemen klub yang tidak menepati janji perpanjangan kontraknya. Dengan sisa kontrak hanya 1 tahun, Milan kini berada dalam dilema: menerima tawaran dari Chelsea atau mempertahankan Maignan dengan kemungkinan kehilangan sang pemain tanpa bayaran di akhir musim. Barcelona memutuskan untuk menunda pencarian penyerang baru hingga musim depan, dengan Robert Lewandowski tetap dipercaya memimpin lini serang selama 1 musim lagi, yang juga menjadi tahun terakhir dalam kontraknya. Meskipun begitu, Presiden Joan Laporta sudah mulai merancang rencana untuk masa depan Barcelona setelah era Lewandowski. Ketika Laporta kembali menjabat sebagai presiden, Erling Haaland sempat menjadi target utama klub. Namun, karena kendala keuangan, Barcelona tidak mampu merekrut Haaland, dan akhirnya mendatangkan Lewandowski sebagai alternatif. Belakangan, nama Alexander Isak muncul sebagai salah satu kandidat kuat yang menarik perhatian tim perekrutan Blaugrana. Namun dalam beberapa minggu terakhir, muncul hubungan yang cukup kuat antara Barcelona dan penyerang milik Atletico Madrid, Julian Alvarez. Kabarnya, agen Alvarez telah bertemu dengan sejumlah klub top Eropa, tetapi Barcelona disebut sebagai opsi yang paling menggoda bagi sang pemain. Barcelona tengah memburu pemain sayap kiri baru untuk memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas ini. Namun, peluang untuk mengamankan target utama semakin menipis. Luis Diaz dari Liverpool menjadi salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh Direktur Olahraga Barcelona, Deco. Dalam beberapa pekan terakhir, Barcelona telah mengajukan pendekatan resmi kepada Liverpool untuk Diaz, tetapi tawaran mereka ditolak. Meski begitu, Barcelona belum menyerah, dan hal yang sama juga berlaku untuk Al Nassr. Klub asal Arab Saudi yang diperkuat Cristiano Ronaldo tersebut menunjukkan minat besar terhadap Diaz, dan berencana mengajukan penawaran sebesar 1,4 triliun rupiah. Barcelona diperkirakan tidak mampu menyamai nilai tersebut, karena kendala finansial yang mereka hadapi. Jika Liverpool membuka peluang untuk melepas Diaz, maka Al Nassr berpotensi menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan sang pemain. Menurut laporan Sun Sports, Bayer Leverkusen menjadi klub terbaru yang ikut bersaing untuk mendapatkan Jack Grealish, pemain Manchester City yang saat ini tidak lagi menjadi pilihan utama. Klub asuhan Erik ten Hag itu menganggap Grealish sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Florian Wirtz, yang diperkirakan akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Manchester City saat ini mematok harga sekitar 40 juta pound untuk melepas Grealish, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan 100 juta pound yang mereka bayarkan saat memboyongnya dari Aston Villa pada 2021. Sejumlah klub seperti Tottenham, Newcastle United, Aston Villa, dan Napoli juga dilaporkan berminat pada pemain berusia 29 tahun tersebut. Khusus untuk Newcastle, mereka hanya mengincar Grealish lewat skema peminjaman, namun harus menanggung penuh gajinya yang mencapai 300.000 pounds per pekan, agar kesepakatan bisa tercapai. Manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel, menilai bahwa Liverpool dan Arsenal memiliki peluang yang sangat baik untuk meraih gelar Premier League pada musim depan. Menurut Tuchel, kedua klub tersebut diuntungkan karena tidak akan ambil bagian dalam Piala Dunia antar klub 2025. Menurut saya, turnamen itu akan membawa dampak besar bagi tim-tim yang terlibat, dan hal ini memberi keuntungan besar bagi Liverpool dan Arsenal musim depan, karena mereka tidak harus bermain di sana, ujar Tuchel seperti dikutip dari Sky Sports. Meski mengakui ada sisi positif bagi pemain yang tampil di ajang internasional tersebut, Tuchel juga menyoroti potensi kelelahan dan padatnya jadwal. Saya rasa, para pemain yang tampil di sana akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, karena ini pertama kalinya mereka tampil di turnamen tersebut. Tapi tentu saja, ini membawa rasa campur aduk. Di satu sisi pengalaman yang berharga, di sisi lain tantangan fisik yang tidak ringan, tambahnya. Penyerang Sporting, Victor Gyökeres, dilaporkan sangat kecewa setelah klubnya bersikuku mematok harga 80 juta euro untuk klub-klub peminat di bursa transfer musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui,
striker asal Swedia tersebut tengah menjadi salah satu target utama sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester United, Arsenal, dan Chelsea. Pada musim panas lalu, Gyökeres dikabarkan telah mendapatkan janji dari manajemen Sporting, bahwa dirinya bisa meninggalkan klub dengan harga yang lebih terjangkau, dibanding klausul rilis resminya yang mencapai 100 juta euro. Disebutkan, bahwa ada kesepakatan informal, di mana Sporting akan bersedia melepasnya jika ada tawaran 60 juta euro, ditambah 10 juta euro dalam bentuk bonus. Namun kini, juara Liga Portugal itu tampaknya mengabaikan kesepakatan tersebut, dan menaikkan permintaan harga menjadi 80 juta euro, langkah yang memicu kemarahan Gyökeres. Sebagai bentuk ketidakpuasan, pemain berusia 27 tahun itu bahkan menghapus afiliasi dengan Sporting dari biodata akun Instagram miliknya. Harvey Elliott bergabung dengan Liverpool pada tahun 2019, dan sejak itu telah tampil sebanyak 147 kali di semua kompetisi. Namun, sebagian besar penampilannya terjadi sebagai pemain cadangan. Kondisi ini membuatnya mulai memikirkan masa depannya bersama The Reds. Ia merasa bahwa minimnya waktu bermain dapat menghambat perkembangan karirnya. Ini adalah sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan tim, karena saya sudah berusia 22 tahun, dan musim depan akan menginjak 23, ujar Elliott kepada ESPN. Saya tidak ingin menyia-nyiakan tahun-tahun penting dalam karir saya, karena karir seorang pesepak bola tidak berlangsung lama, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya ingin terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri saya. Jika itu berarti saya harus pindah, maka itu keputusan yang harus saya ambil, dan saya akan melihat bagaimana situasinya nanti. Tidak ada alasan kuat bagi saya untuk ingin pergi. Saya mencintai klub ini. Tapi pada akhirnya, yang paling penting adalah apa yang terbaik untuk masa depan karir saya, pungkasnya. Manchester United memang telah memasukkan pembelian striker baru dalam agenda transfer musim panas ini. Kebutuhan akan mesin gol muncul setelah produktivitas lini serang mereka dinilai kurang memuaskan musim lalu. Tak heran jika MU kini aktif memantau sejumlah striker top Eropa. Mereka mulai memetakan pemain mana yang cocok untuk masuk ke tim mereka. Dan kini, menurut Tutto Mercato, perhatian mereka beralih ke Italia. Setan Merah ingin menjadikan Maiskin sebagai target potensial untuk lini serang mereka. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Manchester United telah memantau perkembangan Keane selama beberapa bulan terakhir. Alasannya jelas, striker 24 tahun itu menunjukkan performa mengesankan bersama Fiorentina. Musim ini, ia berhasil mencatatkan 25 gol di semua kompetisi untuk La Viola. Statistik menggiurkan inilah yang membuat manajemen MU tertarik. Mereka kini serius mempertimbangkan untuk memboyongnya ke Old Trafford. Igor Tudor kembali ke Juventus awal tahun 2025 lalu. Ia diminta manajemen Juventus untuk menggantikan Thiago Motta yang dipecat. Awalnya, kontraknya hanya berlaku hingga musim panas ini. Tugas terakhirnya adalah memimpin skuad sinyonya tua di Piala Dunia antar klub. Meski sempat beredar rumor Juventus mencari pelatih baru, termasuk beberapa nama besar yang dikaitkan, akhirnya pilihan jatuh pada Tudor. Keputusan untuk mempertahankan Tudor diumumkan langsung oleh Damian Comolli, General Manager baru Juventus. Dalam pernyataannya, Comolli menegaskan komitmen klub terhadap sang pelatih Kroasia untuk musim depan. Kami akan bekerja bersama, dan saya ingin menegaskan bahwa dia akan jadi pelatih kepala kami di musim depan, tegas Comolli. Comolli mengaku sudah cukup familiar dengan kualitas Tudor. Ia mengaku pernah menyaksikan langsung kerja sang pelatih saat membesut Marseille di Ligue 1. Seperti yang sudah diketahui, Jadon Sancho baru saja kembali ke Old Trafford setelah masa pinjamnya di Chelsea berakhir. The Blues memutuskan untuk tidak mempermanenkan kontrak pemain berusia 24 tahun itu. Dengan Sancho yang jelas tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim musim depan, MU pun aktif mencari klub baru untuk winger Inggris tersebut. Menurut laporan ESPN, West Ham muncul sebagai pihak yang serius mengincar mantan pemain Borussia Dortmund ini. Namun, ada satu syarat berat yang harus diterima Sancho jika ingin bergabung dengan klub London Timur tersebut. Dengan gaji saat ini yang mencapai 250.000 pound per pekan di MU, West Ham dikabarkan tidak sanggup memenuhi nominal tersebut. Artinya, Sancho harus rela menerima pemotongan gaji yang cukup besar jika ingin melanjutkan karir di London Stadium. Masa depan Nikola Zalewski akhirnya mulai menemukan kejelasan setelah sebelumnya berada dalam situasi yang cukup rumit. Pemain muda asal Polandia itu sempat berada di persimpangan jalan antara kembali ke klub asalnya, AS Roma, atau tetap bertahan di Inter Milan, klub yang meminjamnya selama musim lalu. Situasi ini menimbulkan tanda tanya mengenai langkah karir berikutnya bagi Zalewski. Namun, sebagaimana dilaporkan oleh Sport, Inter Milan telah mengambil keputusan tegas. Klub asal kota Milan itu memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kontrak peminjamannya. Dengan demikian, Inter akan menebus Zalewski dari AS Roma dengan nilai transfer sebesar 6,5 juta euro. Sebuah angka yang dianggap cukup wajar, mengingat potensi besar yang dimilikinya. Keputusan untuk mempermanenkan Zalewski tidak hanya menjadi sinyal keyakinan terhadap kemampuannya, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemain ini dipandang sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang Inter. Setelah berhasil mengamankan gelar Scudetto, fokus utama Partenope kini beralih pada upaya memperkuat lini pertahanan mereka. Incaran mereka pun kini jatuh pada Sam Beukema. Bologna, yang selama 3 bulan terakhir mendapat tekanan mengenai masa depan sang pemain, kini mulai membuka pembicaraan terkait kemungkinan transfer bek tengah asal Belanda tersebut. Perkembangan signifikan terjadi
ketika pihak Rosso Blu akhirnya menetapkan nilai jual Beukema sebesar 30 juta euro ditambah sejumlah bonus. Ini menjadi keuntungan besar bagi Bologna, mengingat mereka hanya mengeluarkan 7,5 juta euro saat merekrutnya dari AS Alkmaar pada tahun 2023. Penetapan harga ini menandakan bahwa Bologna mulai terbuka terhadap kemungkinan melepas Beukema, walaupun ia memiliki peran penting dalam skuad. Namun, potensi keuntungan finansial yang besar tampaknya menjadi pertimbangan utama klub dalam mengambil keputusan ini. Kylian Mbappe menyatakan bahwa dirinya tidak menyesal telah meninggalkan Paris Saint-Germain, meskipun mantan klubnya tersebut baru saja meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Seperti yang sudah diketahui, PSG baru saja menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Inter Milan di laga final. Saya senang untuk mereka, karena saya pikir mereka pantas mendapatkannya. Mereka telah melewati banyak musim yang sulit. Saya juga merasakannya. Saya mengalami semua fase Liga Champions, kecuali kemenangan, jadi saya tahu betapa sulitnya itu, ujar Mbappe. Saya tidak pergi terlalu cepat. Saya pikir, cerita saya dengan PSG memang sudah selesai. Ketika Anda sampai di ujung jalan, tidak ada penyesalan. Saya telah mencoba segalanya. Dan pada akhirnya, takdir membuat mereka menang tanpa saya, ungkap Mbappe. Pada musim panas ini, Liverpool memutuskan untuk melepas Darwin Núñez. Penyerang asal Uruguay itu akan dijual, karena dinilai kurang sesuai dengan gaya permainan yang ingin diterapkan oleh Arne Slot. Dengan jumlah penyerang yang kini terbatas, kepergian Núñez membuat Liverpool harus segera mencari penyerang baru di bursa transfer. Menurut laporan dari Sky Sports, Liverpool telah menemukan calon pengganti Núñez. Klub tersebut tengah membidik Hugo Ekitike, penyerang muda asal Prancis yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Berdasarkan laporan tersebut, Arne Slot menunjukkan ketertarikan besar terhadap Ekitike. Selama musim ini, Ekitike tampil cukup produktif bersama Frankfurt. Selain itu, gaya bermainnya yang fleksibel, dianggap sesuai dengan sistem permainan yang ingin dibangun oleh Slot. Oleh karena itu, Ekitike menjadi salah satu target utama Liverpool pada jendela transfer musim panas ini. Timnas Indonesia menutup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kekalahan telak 6-0 dari Jepang. Bermain di kandang sendiri, Jepang tampil dominan sejak awal, dengan pressing tinggi yang menyulitkan Indonesia mengembangkan permainan. Gol-gol Jepang dicetak oleh brace dari Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuta Machino, dan Mao Hosoya. Indonesia juga mengalami dua pergantian pemain akibat cedera, yakni Kevin Dix dan Yakob Sayuri. Sepanjang pertandingan, Jepang terus menekan dan mengontrol jalannya laga hingga akhir, memastikan kemenangan besar tanpa balas atas skuad Garuda. Bursa transfer musim panas 2025 kembali memberikan kejutan besar. Manchester City, klub yang terkenal dengan ambisinya yang tinggi, resmi mendatangkan Ryan Cherki dari Lyon pada hari terakhir jendela transfer khusus. Cherki dibeli dari Lyon dengan nilai transfer 36 juta euro, ditambah potensi bonus sebesar 6 juta euro. Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya kreativitas di lini tengah City musim depan, dimulai dari kemungkinan tampil di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Perekrutan ini menunjukkan keseriusan City dalam memperkuat sektor ofensif mereka. Cherki, yang selama ini dikenal sebagai gelandang serang kreatif di Ligue 1, kini memiliki peluang untuk unjuk kemampuan di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Bergabungnya Cherki ke Etihad Stadium, juga menambah deretan pemain muda berbakat yang diboyong City dalam beberapa musim terakhir. Manchester United sedang aktif mencari kiper baru. Manajer Ruben Amorim dikabarkan kurang puas dengan penampilan Andre Onana dan Altay Bayindir, sehingga ingin menghadirkan persaingan di posisi penjaga gawang. Dalam beberapa minggu terakhir, nama Emiliano Martinez mulai mencuat sebagai salah satu target utama MU. Kiper tim nasional Argentina tersebut disebut-sebut masuk dalam daftar incaran klub. Menurut laporan dari Give Me Sport, peluang MU untuk merekrut Martinez cukup terbuka. Aston Villa dikabarkan siap membuka pembicaraan soal kemungkinan transfer sang kiper. Meskipun kontraknya di Villa masih berlaku 3 tahun lagi, klub disebut tidak akan mematok harga yang terlalu tinggi. Martinez, yang kini berusia 31 tahun, diperkirakan bisa didatangkan dengan harga sekitar 30 juta pound sterling, nilai yang dianggap cukup wajar di bursa transfer musim panas ini. Villa berharap, MU bersedia memenuhi angka tersebut. Barcelona diperkirakan akan bergerak aktif di bursa transfer musim ini. Pelatih Hansi Flick berencana memperkuat timnya agar mampu bersaing lebih baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Sejumlah pemain telah dikaitkan dengan klub dalam beberapa waktu terakhir, dan kabarnya transfer pertama mereka akan segera rampung dalam beberapa hari ke depan. Menurut informasi dari Fabrizio Romano, Barcelona akan merekrut seorang penjaga gawang baru. Klub telah memutuskan untuk mendatangkan Joan Garcia dari Espanyol. Romano melaporkan bahwa proses transfer Garcia sudah hampir selesai, karena Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Espanyol terkait kepindahan sang kiper. El Blaugrana siap membayar klausul pelepasan Garcia senilai sekitar 25 juta euro. Selain itu, Garcia juga dikabarkan telah sepakat dengan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Barcelona. Liverpool menunjukkan keseriusannya dalam memburu Florian Wirtz. Pemain muda ini menjadi target utama The Reds pada bursa transfer musim panas 2025. Kesempatan Liverpool untuk merekrut Wirtz cukup terbuka, karena sang pemain dikabarkan telah memberikan persetujuan secara lisan sekitar 2 pekan lalu. Namun,
Hambatan terbesar datang dari pihak Leverkusen, yang bersikeras dengan nilai transfer yang mereka tetapkan. Hingga kini, Liverpool telah mengajukan 3 penawaran untuk mendapatkan Wirtz. Tawaran pertama bernilai 118 juta euro, yang langsung ditolak oleh Leverkusen. The Reds kemudian meningkatkan penawaran menjadi 125 juta euro, namun angka tersebut masih dianggap belum cukup. Beberapa hari terakhir, mereka kembali dengan proposal ketiga senilai 134 juta euro, tetapi Leverkusen tetap tidak bergeming. Akhirnya, Liverpool bersedia memenuhi permintaan klub Jerman itu, yang hanya bersedia melepas Wirtz dengan harga 150 juta euro, atau sekitar 2,78 triliun rupiah.